Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat datang sahabat di channel Ibnu Hajar, channel inspirasi kehidupan Islami. Hari ini kita lanjutkan bahasan kita tentang cara menjemput rezeki. Jadi yang kemarin yang pertama kita bahas bahwa cara menjemput rezeki itu syaratnya itu yang pertama adalah takwa. Karena takwaan itu adalah syarat untuk rezeki, karena kita berbicara tentang rezeki yang halal, rezeki yang Islam. Kemudian yang kedua, syarat menjemput rezekinya, cara menjemput rezeki yang kedua adalah tawakal. Apa itu tawakal? Sebagaimana kita sudah pahami bahwa sering orang melihat tawakal, bertawakallah kepada Allah, bertawakallah kepada Allah. Apa yang disebut tawakal? Tawakal berasal dari bahasa Arab namanya tawakala ya tawakalu tawakulan. Artinya menjadikan lain sebagai wakil. Jadi tawakal itu adalah menjadikan yang lain itu sebagai wakil. Atau dengan kata lain ungkapan hati kepada al-wakil. Jadi ungkapan hatinya kepada al-wakil. Jadi al-wakil itu yang melakukan segala sesuatu. Jadi ungkapan hati kepada al-wakil. Nah dari sini bisa kita pahami. Jadi yang disebut tawakal adalah kepasrahan hati yang bulat kepada Allah tentang kemaslahatannya. Jadi kepasrahan hati kepada Allah tentang kemaslahatannya, baik yang ingin dicapai maupun yang ingin dihindari, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi disimpulkan bahwa tawakal adalah kepasrahan hati yang bulat kepada Allah tentang kemaslahatannya, baik itu yang ingin dicapai maupun yang ingin dihindari, urusan dunia maupun akhirat itu diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sebagai wakil. Jadi intinya kalau kita lihat bahwa tawakal merupakan sikap penampakan kelemahan kita dan ketergantungan kita kepada yang lain. Jadi merupakan sikap penampakan kelemahan dan ketergantungan kita kepada yang lain. Itulah yang disebut tawakal. Maka sebagaimana kita sudah pernah bahas terkait dengan ayat At-Tolak ayat 3 itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tentang tawakal itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Innallaha balighu amrihi. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Jadi ayat ini artinya, dan dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi di sini digambarkan tentang tawakal, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dalam surat At-Tolak ayat 3 ini bisa disimpulkan bahwa dengan tawakal itu Allah akan mencukupkan keperluan siapapun yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di surat yang lain dalam Al-Quran, misalkan kita lihat di dalam surat Ali Imran ayat 159, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau telah membulatkan tekad, fa idza azamta, engkau telah membulatkan tekad, fatawakkal 'alallah. Hendaklah engkau bertawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ali Imran ayat 159.
Dari ayat ini dijelaskan, kalau kita lihat di dalam surat Ali Imran ini, di sana ada faida azamta. Jika kamu telah bulatkan tekad, fatawakal Allah, maka tawakal kepada Allah. Jadi fi'il madi, kemudian ada fi'il madi, artinya sesuatu kepastian. Karena fi'il madi itu faedahnya kepastian. Maka fi'il madi kemudian ketemu fi'il madi berarti secara makna seperti ini. Jika engkau telah membulatkan tekad, fatawakal Allah, hendaklah engkau telah ada tawakal pada dirimu kepada Allah. Karena apa? Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Itulah makna tawakal yang sebenarnya dari penyerahan diri kepada Allah atau membulatkan tekad. Terus apa hubungan tawakal dengan rezeki? Ayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Law annakum tawakaltum haqqa tawakkulihi law razaqakum kama yarzuqul tayra tahudu khamasa wa ta'udu batona." Apabila kamu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, niscaya dia akan memberikan rezeki kepada kamu sama seperti memberikan rezeki kepada burung yang berangkat pagi dengan perut kosong dan kembali dengan kenyang. Dari hadis ini bisa kita fahami bahwa tawakal, ketika orang bertawakal, Allah akan memberikan rezeki sebagaimana burung yang lapar berangkat pagi kemudian kembali sore ternyata sudah kenyang. Artinya ada rezeki di sana. Berarti apa? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi tawakal itu akhirnya sudah bulatkan tekad, kemudian di sana sudah ada tawakal, penyerahan diri kepada Allah. Sementara perbuatan itu adalah kondisi yang memungkinkan rezeki datang. Jadi andai kata contoh burung tadi itu keluar dalam keadaan lapar kemudian pulang nggak dapat rezeki, apa kira-kira? Ya kalau sehari, kalau 2 hari dia akan mati. Tapi faktanya kan tidak. Jadi tawakal terkait dengan rezeki seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah di dalam Al-Quran tadi. Oleh karena itu sahabat-sahabat semua, tawakal adalah jalan menjemput rezeki. Sekali lagi, rezeki ini rezeki yang halal, bukan rezeki yang haram. Oleh karena itu, mari kita hidup ini penuh dengan tawakal kepada Allah. Usaha adalah kondisi yang memungkinkan kita lakukan, karena itu adalah perintah sebab akibat. Maka seorang muslim itu berbuat sesuai dengan standar kemampuannya melakukan aktivitas. Dengan itulah kemudian kita tetap bertawakal kepada Allah. Yakin bahwa Allah memberikan rezeki. Yakin bahwa Allah akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan sebagaimana dijelaskan di dalam surat At-Tolak tadi. Oleh karena itu sisi ini, selain kita bertakwa kepada Allah, maka kita harus penuh tawakal kepada Allah. Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang bertawakal. Jadi penyerahan kepada usaha itu kita lakukan dalam rangka sebagai aktivitas yang harus kita kerjakan, sementara hasilnya kita bertawakal kepada Allah. Pasti Allah yakin bahwa Allah akan menyelesaikan permasalahan, pasti Allah akan memberikan jalan keluar, pasti Allah akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita terima. Itulah sahabat-sahabat, semoga sedikit ini memberikan pemahaman kita. Jangan kita mengandalkan aspek dohir dalam mencari rezeki. Jangan kita mengandalkan aspek pemikiran, aspek pekerjaan. Tapi kita harus memahami aspek goirun dohir, aspek goib, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal intinya menyerahkan diri kepada Allah. Kita lakukan perbuatan, tapi semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sedikit ini memberikan pencerahan kepada kita, dan kita termasuk orang-orang yang diridhoi dan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.